menurut saya tubuh Lengger atau tubuhku sebagai orang Banyumas itu resisten terhadap penjajahan Mataram gitu. Karena menurut saya Lengger itu sangat di Banyumas itu sangat kuat dalam dia itu melawan culture Mataram kayak gitu. Saya besar di Banyumas. Banyumas itu di daerah Jawa Tengah ya. Terus ya memang letaknya itu ya masih hidup di desa lah ya. Saya itu ya masih sekarang masih desa sih. Terus ya memang sekeliling saya itu banyak kesenian gitu yang hidup gitu. Masih banyak sekali sampai sekarang gitu. Waktu saya kecil juga dulu atmosfernya masih lumayan kental gitu loh dengan tradisinya gitu. Terus kebetulan di samping kananku itu ada satu paguyuban ebek gitu, Turonggo Laras namanya. Nah, yang dipimpin oleh Bapak Jaswin gitu. Dan samping kananku itu selain tetangga juga seorang pengurus atau pemimpin dari grup ebek yang juga beliau itu kayak dituakan lah gitu di daerah Banyumas gitu, salah satunya gitu. Terus tetangga yang baik karena aku juga sering nunut makan di samping di tempatnya Pak Jaswin. Beliau juga istrinya itu juga jualan mie ayam gitu. Selain dia menjadi seniman juga pedagang gitu. Dan juga dia punya berapa anak ya, 3 atau 4 gitu ya. Salah satunya itu yang namanya Tato itu adalah satu angkatan dengan saya gitu. Terus memang kalau Tato itu ya memang dia suka nari, memang dari bawaan dari keluarganya mungkin ya gitu. Yang akhirnya tuh mau tidak mau mereka tuh sering menyelenggarakan latihan gitu seminggu 2 kali. Akhirnya ya mendengar, melihat, lama-lama ya aku pengen gabung gitu dengan anggota mereka gitu. Pas latihan aku ngeliatin, terus aku ikut latihan gitu. Saya itu juga sembunyi-sembunyi karena orang tua saya itu kan juga tidak terlalu terbuka dengan hal yang bersifat kesenian ebek gitu, atau kesenian rakyat lah, karena ibu saya itu sangat rohaniahnya itu sangat kuat gitu, karena beliau itu kan pelayanan di gereja dan beliau itu sangat menjunjung tinggi agamanya gitulah. Terus akhirnya saya juga ada rasa sembunyi-sembunyi dan ada rasa ketakutan, tapi tetap aja saya tetap ikut latihan gitu. Nggak tahu itu nanti aku dilarang atau enggak, tapi tetap ikut aja gitu latihan di rumahnya Pak Jaswin, samping rumahku gitu. Emang ada lahan kotak sebelum ini rumahku, ini ada lahan kotak, terus sebelahnya rumahnya Pak Jaswin gitu. Yang lahannya juga punya Pak Jaswin gitu, yang buat latihan gitu. Terus selain ikut latihan juga kan di situ ada gamelan. Dulu aku sering kayak diam-diam itu bermain gamelan di situ gitu loh. Karena rumahnya Pak Jaswin ini kan selalu terbuka gitu. Kadang-kadang aku diam-diam masuk, terus tiba-tiba main sendiri, main kendang, main gamelan, main bonang dan sebagainya. Walaupun aku nggak bisa gitu, tapi kayak pura-pura ya karena senang aja gitu. Jadi akhirnya jadi main karena mungkin sering dengerin di samping ya gitu. Hampir setiap hari itu kayak dengar gending Banyumasan dan juga melihat tari-tariannya kayak gitu. Akhirnya hasrat kepengen belajar atau kepengen ingin tahu itu kayak tinggi gitu, sampai diam-diam ke rumahnya Pak Jaswin, pengen latihan musik, tiba-tiba pengen dikendangi kayak gitu. Terus juga diam-diam saya minta makanan di situ kayak gitu. Dan juga saya juga karena waktu itu karena suka nonton TV juga di situ kayak gitu. Dan juga Tato kan teman saya satu angkatan kan juga di situ gitu. Kita sering main bareng kayak gitu. Terus ya di sela-sela pelatihan ebek itu kan pasti ada kesenian ebek dan juga ada
lengger gitu, yang di situ juga hadir gitu. Karena dulu perkembangan lengger kan memang kayak saling melengkapi gitu. Ketika ada pertunjukan ebek, di sela-selanya itu ada lengger gitu yang menjadi ekstra gitu. Begitu sebaliknya kalau di pertunjukan lengger juga ada ebek yang masuk di tengah-tengah, memang sudah salah satu dari struktur dari bagian pertunjukan lengger gitu yang berlangsung selama 8 sampai 12 jam gitu. Ya akhirnya ya ketertarikan itu terus muncul ketika ada penari lengger, ketika aku melihat Kak Lengger menarikan tarian Baladewan waktu pementasan kayak gitu. Yang lama-kelamaan pada satu hari itu aku punya kesempatan pentas gitu, menarikan tarian rakyat ebek itu gitu, karena tapi karena Pak Jasun itu berniat, karena dia kan melihat anaknya kan juga pintar nari gitu, dan saya juga temannya itu juga sama-sama bisa menari. Akhirnya saya dilibatkan dalam pementasan yang kebetulan di depan jalan rumah saya gitu. Terus akhirnya tapi nggak sampai itu pementasannya aku, tapi nggak sampai kerasukan, nggak sampai mendem gitu loh. Kalau Banyumas kan bilangnya itu mendem gitu, kerasukan roh gitu, indang gitu. Ya cuma nari-nari gitu ya, maksudnya konteksnya cuma baru tahap awalan gitu loh, menari gitu. Ya itu aku udah seneng banget itu disuruh nari. Itu kan narinya kan pasang-pasangan kan, dua kayak gitu, karena kan ebek itu menggambarkan tentang tarian keprajuritan gitu, prajurit pada saat zaman Diponegoro gitu. Dipanegara, kalau di Banyumas itu namanya Dipanegara, bukan Diponegoro ya. Dipanegara. Terus direpresentasikan dengan apa namanya, tarian ebek itu gitu, yang kayak Pak Jurit gitu. Dari situ pas peristiwa itu akhirnya ibu saya mengetahui aku tuh nari ebek gitu di jalanan. Terus selesai itu aku tadi ditarik ke rumah, terus aku tuh dicambuki sama sabuk gitu, karena ibu saya tuh nggak terima gitu anaknya itu mainan atau menarikan ebek gitu, karena menurut mindset ibuku tuh kalau nari ebek itu kayak ngikutin setan gitu, kayak bahasa Banyumasan, gua harap kepengen kayak apa, melu setan kayak gue dan sebagainya. Pokoknya kayak gitulah, kata-kata itu muncul yang sebenarnya itu malah menjadiku semakin ingin tahu gitu. Karena dilarang, justru waktu kecil kan pas dilarang itu pasti kan rasa ingin tahunya semakin kental gitu, semakin banyak gitu. Akhirnya ya orang aku juga mungkin sudah karakternya sudah apa ya, sudah main terabas aja gitu loh. Kayak ngaling-ngaling lah, misalnya apa bahasa Jawanya kayak gitu, kendel gitu kan, yang memang apa aja tetap dilakukan kayak gitu. Akhirnya itu nggak menurunkan apa namanya keinginan saya untuk belajar gitu, tarian rakyat gitu, sama ebek maupun lengger gitu, sampai SMP. Dan terus akhirnya ya terus kayak gitu terus, kalau ada ebek di mana-mana aku terus datengin gitu, nggak tahu di desa mana pasti ada suaranya pong deng pong 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 deng pong jur kayak gitu. Aku datengin di Bekunden, di Kejawar, pasti suaranya itu ada. Aku nggak tahu sekarang itu enggak. Kalau dulu waktu aku kecil itu suara di mana tuh pasti ada kayak menggaung terus. Wah, aneh ebek kayak neng dia, yuk parane yuk kayak gitu. Dicari gitu. Padahal dulu kan nggak ada Google Map, nggak ada apa ya, tapi tetap dicari. Sekarang itu kalau Google Map kan bingung ya. Gak ada Google Map tuh bingung. Ada Google Mapnya aja tuh kita harus cari tepatnya di mana, titik poinnya gitu. Dulu tuh nggak ada Google Map, tapi cuma suara gaung itu tetap dicari ada. Gak tahu tuh mungkin apa ya, justru malah itu mungkin dulu kayak apa ya, kebersamaan keluarga itu kental, jadinya informasi cepat tersampaikan gitu kalau cari info kayak gitu. Ya gitu, kayak akhirnya masuk ke dunia pendidikan. Di dunia pendidikan aku juga mengenal tarian tradisi Jawa Solo misalnya. Terus akhirnya di SMP aku juga mengenal tarian Banyumas itu dari versi pendidikannya kayak apa kayak gitu. Ada tari bergaulan, ada tari cepat cipit, tari surung dayung, tari dan juga lenggeran. Karena pada saat SMP itu ekstrakurikuler itu aku kan digabungin cowok sampai cewek gitu, dan
Kalau pas cewek itu diajari lengger, aku ngikut gitu, gerakan pakemnya gitu, liatin dulu kayak gitu. Walaupun saya juga belajar tari Banyumas gaya laki-laki gitu, tapi juga perempuannya liatin gitu. Lama-lama kok jadi seneng gitu, kok lama-lama Pak jadi bisa daripada si perempuannya kayak gitu. Terus akhirnya ya banyak prestasi yang dicapai pada waktu SMP. SD juga iya, SD itu kayak lomba kecamatan, lomba presidenan, lomba kabupaten kayak gitu. Dan waktu SD itu sebenarnya aku kan punya banyak hobi Mas gitu. Aku bisa gambar, bisa main suling, dan itu terbukti dengan lomba itu menang gitu. Lomba gambar itu juara 1 RT, RW, desa, kecamatan kayak gitu. Terus juara mau copat kayak gitu. Terus main musik enggak sih gitu. Main musik sebenarnya waktu itu aku diajari itu kursus di gereja, main keyboard gitu. Tapi karena aku kayak males gitu loh, nggak karena mungkin karena nggak tiap hari ya punya keyboard, jadinya harus ke gereja. Akhirnya rasa kepengen main keyboard itu kayak kurang gitu. Terus bisa apa lagi ya, lukis, gambar, nyanyi, main suling, main alat musik, main kulintang, terus nari. Akhirnya yang paling mudah itu karena bayaran ke sanggar itu paling murah itu nari. Akhirnya aku masuk ke sanggar gitu. Itu akhirnya belajar dari itu banyak belajar tarian Jawa. Terus akhirnya sampai SMP berprestasi kayak gitu kan. Paling seneng ya misalnya juara kabupaten itu diumumkan pas upacara hari Senin gitu kan. Rasanya bisa menendang musuh-musuh saya di SMP gitu. SMKI memang udah cita-cita aku pengen masuk SMKI pada saat SMP gitu, karena waktu SMP itu ada kayak PKL dari SMKI itu yang memang ngajarin ekstrakurikuler di tari SMP gitu, SMP 1 Banyumas gitu. Terus di situ kayaknya asik nih sekolah nari gitu, sekolah kok joget-jogetan gitu, wah menarik kayak gitu kan. Akhirnya aku juga menyadari mungkin aku juga sendiri dari keluarga yang nggak mampu gitu kan. Terus akhirnya mungkin itu jadi pilihan yang menurut saya tepat gitu pada saat itu gitu. Terus akhirnya saya melanjutkan di SMKI, ya masih tetap kayak misalnya di SMKI lepatnya aku lagi belajar bentuk tarian lengger juga gitu, memperkaya ragam gerakan lengger gitu dan sebagainya kayak gitu ya. Akhirnya aku dikasih kesempatan waktu SMK itu kayak melatih 150 lengger yang pada waktu itu lagi acara muktamar gitu, muktamar gak tahu keberapa gitu di Banyumas, yang akhirnya aku menjadi pelatihnya di situ. Bayangkan aku disuruh latih lengger terus 150 penari, habis itu lenggernya disuruh pakai kerudung gitu pada saat itu. Terus itu menurut aku kayak pencapaian pada saat itu. Dan itu diliput di koran Kompas kalau nggak salah pada saat itu ya, dan lain sebagainya gitu. Terus ya saya merasa bangga aja kalau saya pada saat SMK itu bisa jadi pelatih gitu. Dan juga ketarikanku dari lengger itu akhirnya aku membuat kayak tarian-tarian baru gitu loh, yang memang diberi judul kayak gitu, misalnya ronggeng manis kayak gitu. Terus tari ya memang kebutuhan buat ujian tugas akhir juga salah satunya. Yang kedua juga memang kayak ada lomba tingkat Jawa Bali kayak gitu. Akhirnya aku membuat karya itu bersama teman-teman untuk lomba misalnya kayak gitu, dan menang juga. Itu akhirnya karya itu jadi kayak warisan untuk SMKI untuk bisa ditarikan ya selama mereka mau menarikan lah kayak gitu. itu sebenarnya ya tidak sebenarnya juga, itu sebenarnya mengalir bagaimana perjalananku tentang bagaimana aku memperdalam lengger juga, memperdalam dalam arti tetap belajar memahami akar sejarahnya kayak gitu, bagaimana aku sampai
bagaimana aku menyelami Lengger sebegitunya kayak gitu, bagaimana Lengger merasuk ke diri saya sampai bagaimana aku bisa merasakan nginang memerahkan bibirku kayak gitu. Itu kan menurut aku salah satu hal yang sangat natural bagi diri saya untuk bisa merasuki Lengger itu sendiri kayak gitu. Dan juga mau tidak mau dibantah karena aku hidup di era sekarang gitu, bagaimana kompleksitas di era aku itu ya memang sudah membuat mabit dan berkembang pesat kayak gitu. Kalau dulu kan memang mungkin bisa dibilang kalau misalnya aku hidup di desa mungkin aku tidak akan bisa berkarya sampai sekarang gitu, saat ini kayak gitu, kayak sekarang gitu. Tapi kalau misalnya karena pilihan saya adalah berpindah dari desa ke Solo yang memang akhirnya tubuh ini sendiri kayak punya tubuh ini punya penyesuaian juga, punya rasa penyesuaian dan membutuhkan banyak dan juga menemukan banyak pemikiran kayak gitu. Dan juga akhirnya ada rasa resisten juga gitu ketika aku pindah dari Banyumas ke Solo, tentang culture-nya, tentang pemikirannya, tentang adat istiadat dan sebagainya, itu membuatku banyak bertanya-tanya kayak gitu. Apalagi Solo yang identik dengan kemataraman kayak gitu. Menurut saya tubuh Lengger atau tubuhku sebagai orang Banyumas itu resisten terhadap penjajahan Mataram gitu. Karena menurut saya Lengger itu sangat di Banyumas itu sangat kuat dalam dia itu melawan culture Mataram kayak gitu. Dari segi misalnya ekspresi jaritnya, misalnya jaritnya itu juga berbeda gitu, kayak unsur pelawannya ada, misalnya dari segi bagaimana ekspresi budayanya, misalnya kenapa ada calung, itu juga salah satu ekspresi perlawanan ketika banyak gamelan gitu dulu yang akhirnya dipentaskan di Banyumas. Banyumas punya cara bagaimana membuat satu alat musik yang mirip dengan gamelan kayak gitu, akhirnya membuat gamelan calung kayak gitu. Itu juga salah satu perlawanan yang memang secara natural gitu, itu akhirnya ke bawah sampai saya di perjalanan ini gitu. Ketika saya mendalami Lengger juga, saya juga melakukan perlawanan di tubuh saya sendiri dan juga kayak mempertanyakan ulang kayak gitu, yang akhirnya saya juga membuat dua kelompok gitu. Yang kelompok satu itu kelompok sebelah Kasesutane yang memang dia itu konsennya di wilayah memperdalam kesenian Lengger gitu, dan juga kesenian lain, misalnya ada dalang, ada kerawitan kayak gitu, yang menggali gending-gending Banyumasan, dan juga memperdalam narasi-narasi tentang Banyumas kayak gitu, dan juga Lenggernya kayak gitu. Terus yang satu lagi Onil Dance Company atau community itu juga memang aku yang memang masuk ke dalam kekaryaan bersifat kontemporer kayak gitu, untuk memaknai kembali, mempertanyakan ulang atau mendekonstruksi gitu nilai mungkin yang ada saling hubungannya gitu, yang tradisi dalam tanda kutip dengan yang sekarang kayak gitu, yang era sekarang kayak gitu, yang akhirnya terekspresikan dalam karya-karyaku yang dinaungi oleh Onil Dance. Terus itu menurut aku saling membutuhkan kayak gitu, dua komunitas itu gitu yang saya rawat sampai sekarang kayak gitu. Yang ini tetap berjalan, yang kesenian kelompok Lengger atau tradisinya tetap jalan, menggali tradisi. Yang ini juga tetap jalan secara aktual gitu, secara intelektual juga tetap tetap digali lagi kayak gitu. Jadi kedua-duanya menurut saya itu penting gitu. Kalau tidak aku lakukan seperti itu, akhirnya jadi stuck di satu titik yang menurut aku tidak ada perkembangan gitu. Makanya ini aku saling membutuhkan dan tarik ulur juga saling keduanya ini harus punya tawaran yang menarik gitu. Di segi di segi satu pertunjukannya bersifat kontemporer juga banyak sekali tantangannya. Di segi ini kelompok yang tradisi juga bagaimana bisa bertahan sampai sekarang juga punya banyak tantangannya kayak gitu, secara artistik, secara kreatif, dan juga sama-sama gitu menunjang gitu. Itu sih menurut aku yang akhirnya bisa bertahan sampai sekarang gitu, akhirnya melahirkan banyak karya yang memang rute perjalanannya dari perjalanan Lengger yang
akhirnya membongkar gitu Lengger dari segi pemikiran, Lengger dari segi ekspresi tubuh, Lengger dari segi pengetahuan, Lengger dari segi narasi dan banyak hal kayak gitu, dan itu saling melengkapi. Kalau perbedaan Lengger dan Ronggeng itu sebenarnya apa ya? Kalau di daerah sendiri, di daerahku sendiri itu nggak terlalu signifikan ya gitu. Maksudnya orang banyak menyebutnya itu ya Lengger gitu. Daerah Banyumas, daerah Kebumen mungkin juga masih Lengger, terus Cilacap juga, yang kota juga masih Lengger dan sebagainya. Mungkin kalau aku pernah punya pengalaman pentas gitu daerah Cilongok gitu, daerah perbatasan antara Jawa Barat mau ke Jawa Tengah gitu. Di situ pas itu tuh ada acara kayak ruatan lah ya, pas 17-an kalau nggak salah, tapi dibarengi juga acara ruatan kayak gitu. Ya memang ada pertunjukan, kalau saya menyebutnya Lengger gitu, tapi mereka menyebutnya itu Ronggeng gitu. Ketika itu penari perempuannya main, mereka masih menyebutnya Ronggeng gitu. Ketika aku dandan dan aku keluar panggung, oh anak Lengger teka kayak gitu. Terus akhirnya di situ kayak memang di daerah perbatasan mereka memang sangat jelas mengidentifikasi kalau perempuan yang menarikan Lengger itu ya namanya Ronggeng gitu. Tapi kalau laki-laki menarikan Lengger itu namanya Lengger gitu. Ya kalau di situ kan jelas di perbatasan dan sebagainya gitu. Tapi juga ada di sisi lain, misalnya di gunung-gunung, misalnya di daerah pegunungan gitu kan, kayak di Banyumas kan memang daerah perbukitan gitu. Kalau orang menyebut Lengger juga ada istilah lain namanya celeng gitu ya. Memang di situ punya sejarah bahwa celeng itu adalah satu memang bagian dari sejarah nama Lengger juga, anak celeng gawe geger gitu. Karena dulu itu sejarahnya ada narasi bahwa orang itu Lengger itu dibawakan ketika berfungsi untuk mengusir celeng yang turun dari gunung untuk merusak lahan pertanian kayak gitu, yang akhirnya disebut Lengger, anak celeng gawe geger kayak gitu. Itu yang menjadi narasi juga gitu sebagai Banyumas yang memang secara geografis itu pertaniannya juga banyak kayak gitu, perkebunan juga banyak gitu. Itu sih menurut aku yang merupakan jadi penanda mungkin di perbatasan itu sangat jelas bagaimana perempuan ketika menarikan ekspresi Lengger itu namanya Ronggeng, terus kalau laki-laki menarikan Lengger itu namanya Lengger gitu. Tapi juga ada narasi lain, kalau ada yang bilang dikira lain ternyata jengger juga kayak gitu. Itu narasi baru berapa tahun ini kayak gitu. Tapi juga tidak tahu jelas keasliannya atau entah dari mana itu datangnya. Itu pasti dari masyarakat sendiri yang mengakui dan mensepakati ya seperti itu gitu. Ya beberapa narasi saya juga mengetahui seperti dari bentuk secara gerak gitu. Lengger itu mendeskripsikan secara gerak itu geleng-geleng gawe geger gitu. Karena ketika aku bertanya ke beberapa narasumber gitu atau di Banyumas budayawan itu, geleng-geleng gawe geger karena kesepakatan dari masyarakat kayak gitu. Ketika Lengger itu bisa ngelenggeri ketika bisa gawe geger gitu, walaupun gerakannya cuma geleng-geleng gitu, tapi itu bisa bikin geger masyarakat gitu. Sangat sederhana, sangat simpel, tapi bikin geger, dan itu menjadi keunikan gitu dari penari Lengger gitu. Enggak yang gerakannya macam-macam gitu, tapi memang simpel sekali, geleng-geleng dan gawe geger gitu, Lengger. Apa ya? Ya kalau menurut saya hal tersebut diangkat di layar lebar itu cukup menarik ya, cukup membuat satu capaian yang bagus di wilayah perfilman gitu. Karena sejarah dari
kesenian tradisi di Jawa gitu. Jadi runtutan gitu namanya garis di kesenian Jawa itu diekspresikan lewat bentuk film sama Mas Garin kayak gitu, dan saya sangat mengapresiasi juga gitu. Akhirnya Lengger juga banyak dikenal oleh masyarakat luas kayak gitu, dan dengan kemasan sinematografinya yang dibuat Mas Garin yang sudah hebat, dan juga jeli melihat dan menggabungkan beberapa kesenian di Jawa termasuk Lengger, ada reog, ada apa aja sebenarnya banyak juga ya. Kayak di Jawa Barat kan ada topeng Losari juga yang memang sebenarnya di Jawa itu sejarah, kalau di akademis itu menyebutnya kepandian lintas gender lah gitu ya, yang seksnya laki-laki menarikkan perempuan dan seksnya perempuan menarikkan laki-laki. Memang di situ memang sudah di Jawa itu sudah banyak gitu. Topeng Losari, ada Remo, ada di Banyuwangi aku lupa, Gandrung misalnya kayak gitu. Terus ada Lengger juga kayak gitu. Sebenarnya banyak sekali, termasuk di keraton misalnya, di wilayah keraton yang memang di situ juga ada kesenian Langendrian misalnya kayak gitu ya. Memang dulunya yang menarikan harus laki-laki semuanya dan memerankan perempuan gitu. Kalau sekarang mungkin ada drag queen yang mungkin hampir sama kayak gitu. Terus aku melihat itu dari segi untuk memperkenalkan kesenian dan juga sejarahnya, itu menurut saya bagus sekali gitu. Akhirnya bangsa Indonesia dengan film Kecumbu Tubuh Indahku itu jadi tahu sejarahnya kayak gitu, akar sejarah dari kesenian atau budaya di Banyumas atau di Jawa khususnya kayak gitu, yang akhirnya diekspresikan lewat film gitu. Menurut aku itu cukup menggugah pikiran atau cukup menggugah generasi sekarang gitu untuk dapat memperdalam lagi keseniannya atau sejarah mereka kayak gitu, yang akhirnya mungkin itu bisa menjadi stimulan gitulah bagaimana generasi sekarang untuk bisa meneruskannya kayak gitu, dan mau rasa memiliki atau rasa nasionalismenya itu muncul ketika ada film si Kecumbu Tubuh Indahku. Dan memang itu konsentrasinya Mas Garin juga ya, gak cuma itu, juga film-film sebelumnya juga ada Setan Jawa, ada Opera Jawa kan juga mesti mengangkat budaya kultur dari Indonesia kayak gitu khususnya gitu. Itu yang jadi poin plusnya gitu. Tapi mungkin kalau aku melihat dari sudut pandang Mas Garin melihat Banyumas atau melihat Lengger, menurut aku masih kurang banyak gitu bagaimana dia mengambil nilai-nilai dari kebudayaan dari Banyumas khususnya Lengger misalnya kayak gitu. Menurut aku ada aspek lain yang perlu dimunculkan lagi, nggak cuma perihal laki-laki memerankan ekspresi perempuan misalnya, ataupun dan sebaliknya kayak gitu. Mungkin aspek-aspek kultural yang lebih politik kultural itu yang lebih penting misalnya, mungkin itu juga bisa diangkat lebih tebal kayak gitu ketimbang layer-layer permasalahan gender misalnya kayak gitu. Menurut saya ya gitu. Tapi mungkin itu bisa dilihat lagi dari Mas Garin untuk mengambil aspek-aspek itu lebih banyak. Akhirnya kalau harapan saya sih orang melihat Banyumas tidak sekedar tarian Lengger yang laki-laki memerankan perempuan saja gitu, tapi ada aspek lain yang memang menarik di Banyumas kayak gitu, yang bisa orang melihat dan bisa orang ingin tahu kayak gitu. Tapi so far ya menurut saya ya bagus gitu Mas Garin melihat sudut pandangnya, karena dia kan kacamatanya dia mungkin berbeda, perspektifnya dia mungkin berbeda. Tapi menurut aku juga ada kekurangan lain, misalnya bagaimana Mas Garin melihat permasalahan gender misalnya kayak gitu. Mungkin dia harus banyak mengulik kayak gitu. Akhirnya tidak ada miskomunikasi atau tidak ada ketimpangan ketika dia mengangkat permasalahan gender di atas publik dan direpresentasikan dalam sebuah film kayak gitu. Mungkin juga bisa menjadi motif yang sama yang akhirnya malah melemahkan teman-teman misalnya kayak gitu. Akhirnya inklusif bisa menjadi mungkin lebih setara kayak gitu. Akhirnya bagaimana sang sutradara melihat kesenian yang berbasis silang gender itu jadi
melihatnya jadi setara kayak gitu dengan apa yang terjadi sekarang kayak gitu. Ya menurut aku cara menatap aja yang menurut aku masih kurang dalam kayak gitu dari beberapa aspek yang ditampilkan dalam film Kejumbu ini. Ceritanya sebenarnya ya terjebak awalnya ya terjebak ketika aku hubungi Mas Garin gitu untuk menjadi asisten dia gitu. Awalnya menjadi koreografernya dia sih dalam sebuah proyek karya planet awalnya kayak gitu. Terus ya memang sebelumnya aku juga pernah berkolaborasi juga dengan filmis lain gitu, misalnya ada Zen Ansori, terus ada Mas Denny Satriadi ya lupa gitu. Terus akhirnya diundang di hire Mas Garin untuk jadi koreografer. Hanya kejebak di situ, akhirnya saya juga ngasih Mas Garin dalam pembuatan filmnya juga kayak gitu. Terus akhirnya pengalaman itu yang membuat aku jadi banyak belajar gitu bagaimana membuat struktur gitu sinematografinya gitu, bagaimana praktek-praktek atau teknik pengambilan gambarnya juga aku juga ikut terlibat, misalnya menentukan lokasi dengan si videografernya kayak gitu. Terus mengkoordinasi tim film dan misalnya tim tarinya juga seperti apa kayak gitu. Ya di situ pengalaman banyak gitu, bagaimana memang kerja kolektif lintas disiplin aku dapatkan dari ketika aku belajar dari Mas Garin kayak gitu. Terima kasih Mas Garin. Terus akhirnya bagaimana memproduksi juga, bagaimana Mas Garin juga mengajarkan aku untuk manage bagaimana keproduksian itu gitu, walaupun itu dananya sedikit banyak dan sebagainya. Mas Garin banyak terlibat atau banyak mengajariku tentang manajemen keproduksian gitu. Terus pengalaman itu yang akhirnya juga di sisi lain juga aku belajar bagaimana mengkoreografi aktor atau artis itu masuk ke dalam frame gitu, masuk ke dalam frame kamera, karena itu kan menurut aku pengalaman baru yang lumayan sulit juga, bagaimana akhirnya ada beberapa teknik gitu yang saya pelajari dari Mas Garin gitu untuk mengkoreografi tubuh seorang penari atau tubuh seorang artis itu untuk masuk ke dalam sebuah frame gitu. Sampai itu perlu trigger tertentu gitu yang akhirnya bisa terlihat ditangkap kamera kayak gitu. Itu yang aku pelajari gitu. Terus akhirnya juga menyusun narasi gitu, narasi beberapa film Mas Garin juga aku yang menyusun film narasinya itu juga gitu ya, meski berubah-ubah tapi memang menurut saya itu juga salah satu bagian dari proses gitu, bagaimana ternyata Mas Garin itu dalam membuat film tidak stuck gitu dalam satu struktur yang kaku gitu, ternyata terus narasi itu terus berubah gitu. Akhirnya mungkin H-3 kayak gitu baru terlihat narasi yang kuat, akhirnya baru disusun secara adegannya kayak gitu. Dan juga dalam pengumpulan properti dan sebagainya, Mas Garin cukup jeli untuk melihat kata kunci, misalnya kata kunci itu dia ambil akhirnya direpresentasikan atau diasosiasikan dalam sebuah properti yang banyak banget gitu ya. Akhirnya nanti pada hari H dia cuma memilih, misalnya kita menyiapkan ada 20, dia cuma memilih 3 atau 4 benda yang memang itu penting kayak gitu. Itu sering banget dilakukan sama Mas Garin yang memang menurut aku dia cukup eksplorasi gitu di saat pengambilan gambar kayak gitu. Ya pengalaman itu akhirnya aku juga dikasih kesempatan sama Mas Garin juga dalam membuat film Sarung gitu bersama Mas Garin, dan juga bersama di film Pertunjukan Planet juga, karena Planet itu kan juga karya yang lintas disiplin gitu, ada choir, ada tari, dan juga ada film gitu, yang dimana semua itu diproduksi selama jangka panjang gitu, termasuk filmnya juga. Aku juga ikut andil dalam pembuatan filmnya yang
jadi asisten Mas Garin juga gitu. Dan pada saat itu malah banyak yang pada saat itu memang aku menjadi pemimpin pada pelaksanaan pembuatan film tersebut gitu, yang dilakukan selama 3 hari, dan menurut saya itu cukup membuat saya pusing gitu. Tapi mau tidak mau itu harus saya alami, dan itu menjadi sebuah pengalaman baru dan ilmu baru gitu, bagaimana saya akhirnya bisa masuk ke wilayah disiplin lain yang akhirnya saya bisa belajar banyak gitu sampai sekarang gitu.